Sampai masih ngeyel? Eh, Hah? Tasik loh, ada perbuatan. Mau sadar atau tidak? Belum sadar loh, Kak. Sadar atau tidak? Hah? Ya, ya. Sadar atau tidak? Ya, 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 ya. Hah? Ya, Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Orang yang dimarahi Gus Nur Samsun ini adalah Ustadz Basori, seorang ustadz yang ingin melakukan kirim santet untuk agar mendapatkan warisan yang lebih banyak. Dia tega melakukan kirim santet kepada 3 orang saudara kandungnya. Dan Gus Nur Samsun berusaha menghentikan perbuatan keji ustadz terlaknat itu. Lalu bagaimanakah aksi heroik Gus Nur Samsun tersebut? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, video ini mengisahkan Ustadz Basori, seorang ustadz serakah yang raja tega. Demi mendapatkan warisan yang lebih banyak, dia tega melakukan kirim santet kepada 3 adik kandungnya. Kisah ini bermula ketika Gus Nur Samsun ingin menghentikan seorang dukun santet yang bernama Mbah Sudir Tompel. Tiba-tiba datang seorang sepasang suami istri setengah baya yang bertamu kepada dukun Sudir. Dan kemudian diketahui, orang tersebut adalah bernama Ustadz Basori dan istrinya. Gus Nur Samsun sempat merasa aneh dengan Pak Basori yang seperti seorang ustadz itu. Untuk apakah kerangan, dia dan istrinya mendatangi seorang dukun santet. Dan setelah mendengar tujuan Ustadz Basori, itulah hati Gus Nur Samsun menjadi sangat merasa miris. Karena ternyata, tujuannya adalah untuk melakukan kirim santet. Dan orang yang disantet adalah 3 orang yang merupakan adik kandungnya sendiri gara-gara sebuah warisan. Ustadz Basori bercerita bahwa saat ini keluarganya sedang berbagi warisan properti dan tanah dari peninggalan orang tuanya. Dan sebagai kakak tertua dari 4 bersaudara, Ustadz Basori ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak dari 3 adiknya. Akan tetapi para adiknya tidak bersedia mengikuti pembagian seperti kehendaknya. Bahkan mereka malah melawan dan membangkang. Sebab itulah Pak Basori kemudian ingin memberikan pelajaran, yaitu dengan cara nyantet 3 orang adiknya tersebut hingga menjadi sakit-sakitan. Dan berharap setelah itu, warisan yang diinginkannya bisa dia dapatkan. Dukun Sudir pun menerima saja permintaan tolong kirim santet yang diminta oleh Ustadz Basori. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat Gus Nur Samsun menjadi cukup emosional. Bagaimana mungkin, demi mendapat warisan yang sebenarnya adalah rizki gratis yang diberikan oleh Tuhan, Ustadz Basori tega mencelakai saudara kandungnya. Tentu orang tuanya yang sudah meninggal menjadi sangat merasa bersedih di alam sana. Gus Nur Samsun kemudian mencoba menasehati Ustadz Basori, yaitu agar tidak melakukan perbuatan kejinya itu. Namun Ustadz Basori tetap keras kepala. Dia masih saja merasa benar dengan keinginannya. Juga demikian dengan dukun Sudir Tompel. Dia malah marah kepada Gus Nur Samsun. Karena menurutnya Gus Nur Samsun telah ikut campur urusan tamunya yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga mengetahui yang demikian, Gus Nur Samsun menjadi tidak ingin berpikir panjang lagi.
Gus Nur Samsun langsung menghajar sang dukun, sehingga pertarungan hebat itu kemudian terjadi. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Mas, silakan Mas. Sampai masih diingatkan baik-baik nggak mau, ngeyel. Ya sudah, ini resikonya. Jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling punya ilmu. Di luaran sana masih banyak orang-orang yang punya ilmu selain sampeyan. Rasa ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunjat sifatin cahaya aku cahaya mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad. Rupa kama dengan jagat gede jagat cilik saya dengar saya dengan seperti bisa kersan Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya masih mau ngasih toleransi. Sadar atau tidak? Ayo. Sadar atau tidak? Ayo tanding Mbak. Orang sadar. Makanya jangan ngeyel. Hah? Kalau ngeyel kayak gitu resikonya. Hei, duduk. Ngapain kamu? Jangan main kabur-kaburan. Jadi orang tua itu makanya dikasih peringatan itu yang benar, harus didengarkan. Buang ilmunya. Kalian mana tadi barangnya? Ini yang sana. Barangmu tadi mana? Ini. Kayak gini ini nggak bener. Munggu sampean nggak bener, munggu kalau bener nih. Sampai tak santet loh Syarat nanti. nih. Sampai tak santet loh nanti. Sampai tak santet loh nanti. Ada guru ya? Ada guru. Mana gurumu? Guru itu tadi. Modar itu loh gurumu. Modar itu gurumu. Oh. Sampai aja macem-macem sampai. Sing mbok andelke sing dadi piandelmu, sing mbok akoni guru nyatane klenger kae. Musuh cah cilik. Ayo. Dikandani. Tapi iku sik duwe Masih ngeyel sampean. ya tasik to tanah kula. Kula kan teman dukun ya tasik ngeyel ngono. Tasik gak ada guru. Ya ada napa niki? Ora rame-rame. Dan kok bojoku kene napa niki? Sampean kalau dikasih tahu itu yang baik-baik itu didengerin. Jangan seenaknya sendiri. Sudah saya gak sang ramai, kula. Apa? Sampeyan mriki ajeng napa? Ya kok ana bojoku kok ngenten nika. Bodoh amat, mau kelenger mau apa, diurus itu. Kuburan masih luas. Sampeyan mriki ajeng napa kok anu Saya kesini pengen memperingatkan sampean juga, suamimu juga. ndak ngerti ati napa. Kayak gini tuh nggak bener. Nah kerjaane ngenten iki kok mboten bener pripun karena kerjaan setiap hari ngenten iki. Kerjaan seperti ini setiap hari sampean berjilbab, sampean berpeci. Kenapa kayak gini? Hah? Malu-maluin aja. Nggak bisa diatur loh, bagaimana? Iya nggak bisa diatur itu sampean. Saya mempunyai orang tua yang ini, Pak Sodir ini, dukun yang itu. Ya saya percaya ini juga dukun kondang berapa tahun. Kenyataannya kelenger nggak itu? Ya tuh masa klenger tapi itu bisa ada kekuatan lagi. Mati kok ada kekuatan lagi. Kekuatan lagi. Tak gawe mati kan kau. Nanti tak buat mati itu. Itu masih mempunyai kekuatan. Ilmunya sudah tak buang pekok. Iya, masih mau dibuang. Oh, ngeyel kandhane dikandani ngeyel.
Kamu juga merdukun, saya juga merdukun gitu. Saya Caranya. datang ke sini tidak minta tolong merdukun. Saya datang ke sini ingin mengingatkan si dukunnya, bukan untuk Tapi merdukun. urusan sendiri-sendiri, bukan urusanmu. Kamu mengingatkan, saya mengingatkan, ya. Kalau saya nggak mau diingatkan, bagaimana? Caranya. Ya. Wong kaya Tujuan ngene iki, tujuan saya sendiri. wong kaya Ya. ngene iki kudu tak kasih pelajaran Tujuan sampean. sendiri, saya- Sampean duduk. Ya. Bojomu kaya ngono kae kowe kudu ngelingke kowe. Nggih. Nggih, Tak antem kaya bojomu kowe kok. mboten purun kula jangan teman niku. Pun kula pun sing sadar kula mawon niku kersane. Sing pun mboten enten nggih pun kersane, kula sadar. Pak ngeten iki salah, kula nggih pun sadar. Sadar-sadar laki saiki. Nggak ngertos salah-salah elek kula nggih mboten purun to, Pak. Lah cara Lah ngopo ora dielingke? Di bojo kelakuan kaya ngene ngopo kok didukung? kula mboten dukung, mboten purun lah niku dianu kula nggih kalah. Lah tadi kamu bilang ini memang pekerjaannya. Ya pekerjaannya lah mboten ngertos pekerjaan ngeten iki, kerjaan sing elek-elek. Ngoten. Lah jelas-jelas elek kaya ngene iki. Kan sumber rezekinya kan niku, Mbak Dukun niku, Mbak Sodir pun ya. Meneng. Aku ngomong karo sapa? Kok ngeyel terus, tak untal Kula iki. ya tasik ngeye to, kula nggih bertamu, bertamu yang sepuh. Dukun kula niki ngene. Guru kula ibarate niku. Kula nggih tetep ngeye to, ngoten niku. Sampai pribadi kula pribadi. Mboten anu. Sampean yen dudu wong-wong biasa, sampean tak antem lho sampean. Tak santet dhewe engko kok. Kandhanane ngeyel angel. Kula nggih saged kanet maneh sampean. Kula padosne malih lintune sampean. Sampean cek arep golek dukun. Ya nggih to, sampean nang ngeye kok sampe pokok dukune metu mo. Sampean masih ngeyel? Hah? Tasik perbuatan. Mau sadar atau tidak? Belum sadar lho to. Sadar atau tidak? Hah? Ya ya. Sadar atau tidak? Ya 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 ya. Hah? Udah ya sadar ya sadar. Sadar ya. Ya 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 sadar ya. Ya 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 sadar. Udah. Kandhane aja ngeyel sampean. Udah ya 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 ya. Ya, udah. Masih ngeyel? Enggak. Enggak, udah. Sampai aku tahu sampean cari dukun lagi. Awas. Ya ya. Namamu siapa? Ya. Jenengmu sapa? Basori. Basori. Ya. Mau ngapain? Nama sampean sinten? Ah. Hah? Ditanya kok malah ketawa kecengas-cengis. Subi, Pak. Ya. Ngapain tanya-tanya istri saya? Kalian berdua tak tandai mah. Sampean itu cengar-cengir loh sampean. Ya, Suami istri nggak bener. Ya, maafin. Sadar nggak sampean? Ya, sadar. Hah? Sadar ya. Saya masih nggak percaya dengan kalian bertiga. Awas kalian. Ya. Ya, sudah. Iya apa? Ya, sadar saya sekarang udah nggak ini kan suami saya udah nggak ada. Saya nggak melakukan kayak gini lagi. Malu-malu sudah pakai jilbab, pakai peci kayak gitu. Ya tobat Mas sekarang. Tobat sekarang. Ya lah tobat kan belakangan, bukannya tobat itu depan. Lah wong keblinger. Bukan ya belakang. Kalau udah tahu salah itu baru tobat. Masih mau cari dukun nggak? Enggak, udah. Enggak, maaf. Hah? Maaf, udah, enggak bisa. Enggak cari ya. Udah. Kalau urusan warisan itu dirembuk dengan baik-baik dengan adiknya. Jangan seenakmu sendiri sebagai kakak pertama itu harus bijaksana, adil, iso ngayomi, ora sak pudelmu dhewe. Iya. Dadi wong tua dikandani bayi, dikandani karo bocah ki ngrungokno. Dikandani apik-apik ngeyel. Oh, tak sunate engko. Balik kono. Ngalih. Udah minggat sama tamu juga. Ngalih ora? Ya. Bu, alih. Sampai cari dukun lagi awas sampean. Sampean saya peringatkan. Suamimu nggak mati. Alhamdulillah, kalau enggak Itu bisa alhamdulillah. iya, alhamdulillah masih hidup. Ntar kalau udah hidup, udah sehat, saya bilangin kalau enggak itu enggak boleh kayak gini. Sampai aku melihat ada aktivitas seperti ini lagi, awas kalian. Bahkan sampai tak kirim ke neraka nanti. Hah? Astagfirullah, enggak.
Insya Allah enggak, ntar bisa ini saya bilangin. Aku nggak mau tahu ini, buang. Buang sana. Ya. Ke belakang sana. Ya. Buang sana. Ustadz Basori ternyata benar-benar keras kepala. Dia masih tetap merasa benar dengan kejahatannya. Sehingga kemudian Gus Nur Samsun menghajarnya dengan ilmu hikmahnya. Setelah itulah sang ustadz menjadi merasa ketakutan. Dia kemudian insaf dan berjanji untuk tidak berbuat aniaya kepada saudaranya lagi. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.